Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas seperti biasa. Ya, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar ya, channel yang membahas seputar sembako, teman-teman. Ya, baik teman-teman dan sahabatku semuanya, kita sharing-sharing lagi nih mengenai tips bagaimana cara membuka usaha warung sembako ya. Nah, ini ada tips membuka usaha warung sembako ya teman-teman. Ya baik teman-teman dan sahabatku semuanya, sebelum video kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video yang pada channel ini disajikan dalam mengenai hal-hal usaha warung sembako ya teman-teman. Ya, baik teman-teman dan sahabatku semuanya, kita lanjut untuk sharing-sharing ya seperti biasa. Tips membuka usaha warung sembako ya. Anda akan membuka warung sembako, simak dulu ya tips ini. Ada beberapa tips membuka usaha warung sembako biar laris dan tentunya lancar ya teman-teman. Ada tips 9 usaha membuka usaha warung sembako ya. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. 9 tips untuk membuka usaha warung sembako. Nah, ini saya mau eh, sharing-sharing ya kepada teman-teman semuanya yang mau buka usaha warung sembako atau yang sudah membuka usaha warung sembako. Kita sharing-sharing bagaimana cara untuk membuka usaha warung sembako ya. Seperti halnya usaha warung sembako di zaman modern semakin mudah ya, dengan modal kecil karena semua perlengkapan sederhana sudah banyak tersedia ya teman-teman. Sembako merupakan kependekan dari 9 bahan pokok. Sebagai bahan pokok tentu saja warung sembako dibutuhkan oleh banyak orang ya. Sampai kapanpun itu sudah pasti dimanapun tempat. Baik itu di permukiman, baik itu di kota, baik itu dimanapun tempat ya. Di setiap lingkungan permukiman pasti ditemukan setidaknya satu warung sembako ya. Salah satu penyebab yaitu permintaan akan 9 bahan ini yang tak pernah menurun ya teman-teman. Coba perhatikan ya teman-teman, ketika kita membuka usaha warung sembako, perlu diperhatikan apa saja yang harus ada, barang-barang yang ada di warung sembako ya. Bisnis ini terkadang dipandang sebelah mata ya oleh banyak orang. Tapi bisnis yang terkesan sepele ini tak boleh diremehkan ya teman-teman. Jika kelola dengan benar, usaha ini dapat memberikan keuntungan yang lumayan ya. Membuka keuntungan yang cukup besar ya bagi para usaha warung sembako ya. Apakah Anda tertarik dengan bisnis sembako? Teman-teman ya, kalau mau tertarik dengan usaha warung sembako, usaha sembako dapat dijalankan oleh siapa saja ya. Bahkan pemula sekalipun ini dijalankan oleh siapapun, yang penting kita mempunyai ketekadan dan jangan bingung ya untuk memulai. Berikut ini tips membuka usaha warung sembako agar laris dan untung. Untung yang kami sajikan khusus untuk teman-teman dan sahabatku semuanya ya. Sahabat YouTuber, jangan berhenti-henti. Kita sharing-sharing dan mencari pengalaman walaupun kita lewat media ya.
Kalau kita mau usaha warung sembako, tentunya kita mencari ilmu bagaimana untuk apa saja yang harus kita siapkan dalam menjalankan usaha warung sembako. Nah, ini saya akan sajikan kepada Anda semuanya, baik dari pemula atau yang sudah berjalan dengan lancar. Tentu ada yang berkurang, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu tentang usaha kita ya teman-teman. Ya, baik teman-teman dan sahabatku semuanya ya. Nah, ini tip untuk membuka warung usaha sembako. Yang pertama ya, rencanakan usaha. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Sebelum kita melangkah, kita harus mempunyai rencana. Bisnis sekecil apapun harus dimulai dengan perencanaan yang matang tentunya ya. Bagi teman-teman dan sahabatku semuanya, kalau kita mempunyai keminatan mau usaha apapun itu, yang penting mempunyai perencanaan yang matang. Begitu dengan usaha sembako ya. Tentu dalam kita mau membuka usaha warung sembako, tentu rencana harus ada ya teman-teman. Meskipun terlihat gampang, dengan memulai sebuah usaha warung sembako tak bisa sembarangan, tentunya tidak segampang yang dipikirkan. Tentu ada langkah-langkah yang harus kita ketahui ya. Jangan sampai Anda melanggar, jangan sampai Anda melanggang tanpa rencana yang akan menyebabkan kerugian di kemudian hari ya. Nah, ini perlu dipelajari dulu, dipelajari terlebih dahulu ya. Seluk-beluk cara memulai usaha sembako, pastikan Anda sudah memahami hal-hal yang perlu disiapkan dalam usaha warung sembako ya. Faktor-faktor yang mendukung serta menghambat bisnis kita dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pahami ya. Rencana langkah-langkah yang akan Anda jalankan, mulai dari perencana riset atau survei pasar, mencapai supplier, barang dagangan, menghitung modal, dan bersiap akan bersaing dengan pedagang yang sudah memulai lebih dahulu daripada Anda. Kita harus pertimbangkan segala hal yang harus kita mau usaha buka warung sembako ya. Nah, pikirkan juga tempat akan dimulai usaha, apakah akan menyewa ruko atau memanfaatkan ruang kosong yang ada di rumah Anda atau di dekat rumah Anda ya. Karena memang menjual atau membuka usaha warung sembako itu juga bisa dikatakan sebagai usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga. Nah, ini sangat-sangat cocok ya untuk sampingan, tapi sampingan biasanya itu akan menjadi kebutuhan khusus malah ya. Biasanya seperti itu. Berbisnis sembako memang tak semudah yang dibayangkan, namun dengan perencanaan yang rinci akan lebih mudah dalam melangkah masa yang akan datang karena telah menyiapkan strategi atau rencana kita mau usaha warung sembako ya. Tidak sembarangan dan tidak segampang yang kita bayangkan ya teman-teman. Kita harus memikirkan hal-hal yang demikian ya. Tentu untuk menguatkan jiwa kita, mental kita akan menjalankan sebuah usaha warung sembako teman-teman. Yang kedua, lakukan riset pasar. Nah, ini perlu kita terapkan ya hal yang demikian. Setelah membuka perencana secara rinci, selanjutnya Anda perlu melakukan riset atau survei pasar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peluang Anda untuk terjun di bisnis ini ya. Nah, kita perlu melihat atau lihat-lihat ya tentunya untuk
mengerti hal-hal yang harus kita lakukan ya. Hal apa saja yang harus Anda cari dalam survei pasar? Tentu kita harus melakukan yang seperti itu ya. Carilah kemungkinan adanya persaingan dengan bisnis serupa ya, atau toko atau warung yang lebih modern seperti minimarket dan supermarket. Nah, kita itu harus melihat ya seperti itu juga ya. Carilah juga kemungkinan siapa saja yang akan menjadi target pasar Anda. Lakukan juga wawancara kecil untuk mengetahui respon masyarakat ya. Nah, ini penting sekali ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Anda membuka usaha warung sembako, jika masyarakat menyebut baik, lanjutkan ya. Lanjutkan dengan menanyakan kebutuhan apa saja yang sebaiknya Anda sediakan di warung sembako Anda. Tentu kita harus berkoordinasi sama masyarakat ya. Jika masyarakat itu menyambut dengan baik, kita lanjutkan dan kita menanyakan bahwa di kalangan teman-teman Anda, di kalangan masyarakat Anda, tentu apa saja yang dibutuhkan sama masyarakat setempat. Nah, itu kita sharing-sharing atau kita ngobrol sama masyarakat setempat. Pelajari juga budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat ya. Misalnya, apakah masyarakat di sekitar lokasi warung sembako Anda memiliki kebiasaan utang atau tidak. Nah, ini yang harus kita sikapi hal yang demikian ya, kebiasaannya orang sekitar kita atau warga yang di sekitar usaha warung Anda ya. Kebiasaannya itu suka mengutang, suka kasbon atau tidak. Nah, ini perlu kita cermati dulu ya. Hal sekecil apapun yang sekiranya berpengaruh terhadap bisnis harus Anda pahami dulu ya, supaya nantinya tidak terlalu kaget, sehingga Anda dapat menemukan solusi dan langkah terbaik untuk menyiasatinya. Nah, kalau kita sudah tahu hal yang demikian ya, sepertinya kalau masyarakat di sekeliling warung Anda itu banyak yang hutang atau tidak, tentunya kita sudah tahu. Nah, kita persiapkan tentu strategi untuk masyarakat yang seperti itu ya. Misalnya jika Anda memulai usaha warung sembako tentunya di desa ya, kira-kira kebutuhan seperti apa saja yang dibutuhkan di desa. Nah, kita harus sharing-sharing dimanapun tempat ya teman-teman. Yang mau buka usaha, yang mau baru membuka usaha, para pemula, itu perlu disiasati ya hal yang demikian ya. Kita mau mendirikan sebuah usaha warung sembako itu di mana tempat ya, baik di kota maupun di desa, di lingkungan desa ya. Mungkin kalau di desa ya, saya pribadi yang sudah bertahun-tahun usaha sembako di desa itu ya, kita berkomunikasi dengan masyarakat setempat itu terlalu enak lah. Enak kita, kenapa enak? Kita itu sering bertemu dan setiap harinya itu sering berkomunikasi sama masyarakat setempat ya. Hal tersebut juga diperlukan, dipikirkan matang-matang ya teman-teman. Kita mau usaha warung sembako dimanapun tempat, kita harus sharing-sharing atau kita ngobrol sama masyarakat sekelilingnya ya. Kita biar enak, sebelum kita melangkah sudah banyak kenal orang. Tentu saja ada yang biasanya itu ada yang meresponnya dengan baik. Nah, ini membuat kesempatan kita sebagai yang mau membuka usaha warung sembako ya teman. Terus yang selanjutnya ya nomor 3. Nah, perhitungan modal yang tepat ya. Nah, ini perlu kita pahami ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Perhitungkan modal dengan teliti sebelum Anda memulai belanja untuk kebutuhan warung Anda. Tentunya ini
perlu diingat ya sama teman-teman dan sahabatku semuanya. Anda tak hanya menghitung barang dagangan saja, namun Anda juga perlu memperhitungkan kebutuhan untuk operasional. Ini Anda perlu tahu hal yang demikian ya. Nah, ini perhitungkan modal dengan teliti sebelum Anda melangkah. Nah, ini sebelum Anda itu membuka usaha warung sembako, tentu kita harus menyiapkan perhitungan ya dengan modal dengan teliti sebelum Anda memulai atau membuka usaha warung sembako ya. Apakah Anda akan menyewa ruko atau menggunakan rumah sebagai tempat usaha? Perlu dilakukan renovasi. Nah, ini perlu kita memikirkan, kita mau mendirikan sebuah usaha warung sembako ya teman-teman. Barang apa saja yang harus dibeli untuk menempatkan barang-barang dagangan kita dalam usaha warung sembako ya. Catat semua kebutuhan untuk modal. Anda bisa simak ya tips mengelola keuangan usaha kecil. Terusan tentunya kita harus mempertimbangkan hal yang demikian ya dengan teliti untuk memberikan gambaran bagaimana mengelola keuangan usaha kecil. Kita harus jangan teman-teman semuanya jangan segampang kita mempunyai modal gede maupun kecil tapi tidak memulai dengan teliti ya. Nah, ini biasanya itu akan terdampak teman-teman akan terdampak kita kebingungan pada saat sudah berjalan ya. Tapi yang perlu diperhitungkan modal dengan teliti sebelum Anda mulai berbelanja ya teman-teman. Setelah semuanya terhitung, baru Anda memperhitungkan barang dagangan apa saja yang berpotensi untuk dijual di warung sembako Anda teman-teman. Di awal pembukaan warung atau toko sembako, sediakan barang-barang yang mendasar terlebih dahulu ya teman-teman. Barang-barang yang perlu disediakan di usaha warung sembako Anda perlu barang-barang yang mendasar terlebih dahulu ya. Barang-barang yang sekiranya para pelanggan itu di setiap harinya itu ada target kebutuhan pokok atau kebutuhan pangan bagi kalangan konsumen atau masyarakat setempat dulu. Nah, ini harus kita siapkan di usaha warung sembako Anda ya. Tentu perlu diingat kembali ya teman-teman, karena warung sembako sebetulnya itu mau modal kecil maupun modal gede itu masuk semuanya ya. Tapi kalau sekiranya modalnya masih minim atau kecil, yang penting sedikit-sedikit kita sediakan ya barang-barang yang mau dijual di usaha warung sembako ya, bahan-bahan atau barang yang mendasar terlebih dahulu ya kita pasang atau kita pajang di tempat usaha warung sembako. Nah, nanti hari demi hari nanti Anda semuanya tahu ya bagaimana kita harus mengelola dan bagaimana kita menambah barang-barang jualan yang harus disediakan di warung teman-teman. Ya, yang selanjutnya yang nomor 4 ya, perhatikan tata letak barang. Nah, ini perlu kita perhatikan ya dalam menatap barang dagangan kita di usaha warung sembako. Tidak sembarangan asal menata barang yang kita sediakan di dalam usaha warung sembako ya tentunya. Nah, ini ada tata letak barang menjadi
sangat penting ya di warung sembako Anda atau di toko sembako Anda ya. Apabila Anda menata dengan teratur, tentu toko menjadi terlihat rapi. Jangan asal-asal kita menatain barang di warung Anda ya. Anda pun lebih mudah menemukan barang ketika mencarinya ya, ketika ada pelanggan atau para konsumen ya, konsumen datang ke warung kita atau para pelanggan, ketika ada yang nyari, yang biasanya itu kalau para konsumen ya atau para pelanggan datang ke warung kita, ke usaha Anda semuanya, biasanya itu cuman tanya ini ada apa, dagangan yang seperti apa yang dikatakan sama pelanggan. Kita juga nyarinya itu enak ya teman-teman. Ketika kita menatain barang itu tidak rapi atau tidak eh, apa ya, tidak terlihat dengan jelas atau tidak ditatainnya itu sembarangan, tentu ketika ada para pelanggan juga sendiri juga kebingungan ya kalau kita nyari barang yang mau dijual ya. Nah, ini perlu agar terlihat rapi, gunakan etalase dan juga rak untuk menempatkan barang dagangan Anda. Ini perlu kita perhatikan ya teman-teman. Ketika kita mendirikan sebuah usaha warung sembako, perlu kita ada rak khusus untuk menempatkan barang-barang yang harus kita jual ya teman-teman. Perlu diingat, dipisahkan barang-barang sesuai dengan kelompoknya ya. Jangan mencampur antara bahan makanan dengan sabun. Nah, ini perlu teman-teman ketahui dan dicermati ya teman-teman. Jangan menaruh barang dagangan kita, sabun dengan sarimi, terusan bumbu-bumbu dapur ya, seperti ini racikan ada itu semuanya. Ketika kita itu menaruh barang itu campur, mungkin nanti ketika ada para pelanggan sendiri aja kebingungan ya ketika kita nyari barang yang harus kita ambil mau diserahkan sama pelanggan. Nah, ini perlu kita perhatikan ya teman-teman. Anda mau buka usaha warung sembako, tentu harus ada tip-tip atau ada yang harus dipertimbangkan ya. Secara menatain barang pun tidak sembarangan asal naruh ya teman-teman. Yang nomor 5, perhatikan kebersihan warung sembako Anda ya. Nah, ini tip membuka usaha warung sembako yang kelima, yaitu memperhatikan kebersihan warung ya. Karena warung sembako yang bersih membuat pembeli dan juga Anda merasa lebih nyaman ya. Tentu yang setiap harinya itu menungguin, dan Anda semuanya setiap harinya itu duduk di usaha warung Anda, tentu kalau bersih, nyaman, dirasakan oleh sendiri ya teman-teman. Juga calon pembeli akan lebih tertarik dengan warung yang memperhatikan kebersihan lingkungan ya. Selalu dijaga kebersihan warung Anda ya sebelum Anda membukanya. Tentu sebelum membuka usaha warung sembako kita bersihkan terlebih dahulu ya. Periksa dan pastikan semua barang ada di tempatnya itu bersih dan rapi ya teman-teman. Mungkin itu salah satu usaha ya, salah satu tip usaha warung sembako yang tentunya yang nomor 5 ya. Perhatikan kebersihan juga akan membuat kenyamanan para pelanggan ya. Terlebih Anda semuanya yang setiap harinya itu di situ, kalau warung usaha kita itu bersih pasti terasa nyaman ya. Terus nyaman kepada para pelanggan itu jauh lebih penting ya, yang tentunya dengan memperhatikan kebersihan dan kerapian ya.
Anda juga mencegah hewan seperti kecoa dan tikus yang bersarang di dalam warung Anda. Nah, itu perlu dipahami dan diketahui oleh Anda semuanya ya yang buka usaha warung sembako. Ketika ada hewan-hewan yang tentu mengganggu dari pembeli atau yang bisa mengotori di dalam usaha warung Anda, tentu harus diperhatikan ya. Jangan sampai kotoran-kotoran yang ada di usaha warung sembako, di warung usaha sembako Anda itu mempunyai tentu memperlambat atau tidak senang ya, tidak menyenangkan para pelanggan ketika pelanggan itu datang ke warung Anda semuanya. Tapi kalau kebersihan kita jaga dan kerapian, itu akan membuat para pelanggan itu senang dan tertarik, merasa nyaman, akhirnya datang lagi dan datang lagi. Nah, itu perlu diperhatikan ya teman-teman dan sahabatku semuanya yang mau buka usaha warung sembako. Yang berikutnya yaitu nomor 6 ya, pilih sembako yang berkualitas. Bahan pokok seperti gula, pasir dikelompokkan ke dalam beberapa kelas ya. Kelas dibuat berdasarkan kualitas teman-teman. Sebaiknya Anda menjual sembako dengan kualitas terbaik ya. Nah, ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kita jualan itu barang-barang yang ada di warung kita itu tidak berkelas atau tidak berkualitas dengan baik. Nah, ini yang membuat kita harus pertimbangkan dalam usaha warung sembako ya. Ketika kita mau kulakan atau belanja, kita perhatikan barang-barang yang berkualitas tentunya ya, yang harus kita belanjakan. Barang dengan kualitas yang lebih bagus dan disukai banyak pelanggan meskipun harganya relatif tinggi ya. Jangan asal-asal ketika kita belanja dagangan yang harus kita sediakan di dalam usaha warung sembako ya. Anda juga dapat menyediakan barang dagangan dari dua kualitas yang berbeda ya. Hal ini bisa Anda lakukan jika Anda tidak ingin pelanggan pindah ke lain hati karena harga yang lebih mahal. Nah, ini biasanya teman-teman dan sahabatku semuanya ya, ketika kita belanja itu biasanya ada yang berkualitas tinggi tapi harganya lumayan tinggi juga biasanya ya. Tapi biasanya itu ada dua kualitas, yang satunya itu kualitas tinggi, yang kualitas keduanya biasanya itu yang berkualitas standar ya, yang biasa. Tapi biasanya itu masalah harga pun berbeda ya. Hal ini bisa Anda lakukan jika tidak ingin pelanggan pindah. Nah, ini perlu teman-teman dan sahabatku semuanya perlu pada saat kulakan itu biasanya ada yang berkualitas dan ada yang biasa saja. Nah, ini ketika kita mau belanja itu kita sediakan semuanya ya, ada yang berkualitas dan ada yang sederhana. Biarkan pembeli yang memilih barang berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, ada yang mahal sedikit tapi kualitasnya tinggi dan ada yang sederhana ya. Ya tentunya berkualitas itu tidak terlalu bagus ya, tapi masalah harga itu biasanya malah lebih murah ya, tergantung kemampuan para pelanggan atau konsumen yang datang ke warung Anda ya. Anda juga harus menjaga kejujuran kepada pelanggan ya, jangan sampai kita menukar barang yang berkualitas dengan barang-barang yang standar ya.
katakanlah kondisi dan kualitas barang berdasarkan faktanya ya. Jangan sampai kita itu berbohong sama pelanggan yang datang ke warung Anda ya teman-teman. Jangan sampai berbohong, karena hal yang demikian kalau kita sering berbohong kepada pelanggan tentu akan merugikan. Kita ketahuan berbohongnya, lalu satu pelanggan itu pindah, akan membawa dampaknya itu banyak orang yang pada pindah. Nah, kita lebih baik jujur, karena kualitas dan barang-barang itu, masalah harga biasanya itu berbeda ya teman-teman. Jika Anda ingin mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga rendah, carilah pemasok yang tepat ya. Anda bisa mencari pemasok di pasar atau meminta rekomendasi ya dari sesama pemilik warung sembako. Biasanya itu distributor berkualitas tinggi, tapi kita masih bisa kita jual lebih murah ya. Tentunya yang penting sedikit-sedikit kita sudah ada hasil ya. Jangan sampai kita itu untung besar tapi kelancaran tidak stabil ya teman-teman. Ya, yang nomor 7, tetapkan strategi penjualan ya. Toko sembako yang sukses memulai dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat ya. Jangan ragu untuk melakukan promosi agar masyarakat lebih mengenal Anda ya teman-teman. Nah, ini kita perlu promosi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Ada cara-cara yang seperti menyebarkan pamflet dan brosur, ada pula cara pemasaran yang lebih modern seperti menggunakan sosial media. Di era disrupsi seperti sekarang ini, mempromosikan usaha melalui media sosial adalah pilihan yang tepat ya. Hampir semua orang pemilik dan berpotensi untuk melihat iklan Anda. Nah, ini perlu dipromosikan ya. Jangan ragu dan jangan bimbang, tentunya kita mempunyai usaha warung sembako, kita promosikan lewat media. Nah, zaman sekarang itu enak ya teman-teman, lewat media banyak orang yang melihat, masyarakat setempat. Anda juga bisa menerapkan sistem tembus murah ya untuk barang A ketika pembeli telah berbelanja dengan nominal yang melampaui target. Nah, ini kita promosikan juga ya, barang-barang yang tentunya bisa membuat daya tarik para pelanggan kita ya. Kita promosikan, biasanya kalau kita sudah berjualan di usaha warung sembako ya, tentu kita bisa mempromosikan lewat jalur-jalur barang yang tersedia di usaha warung kita ya. Sebagai contoh, ketika kita belanja ya di pasar maupun di distributor ya, biasanya itu ada kopi yang beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 1. Nah, itu harus kita terapkan ya pada usaha warung kita. Promosikan barang-barang seperti itu biasanya akan cepat membuat penarik para pelanggan atau para konsumen ya terhadap warung sembako kita itu. Biasanya langsung disukai banyak para pelanggan ya. Kita promosikan lewat jalur media dan kita promosikan langsung secara kita jualan di usaha warung sembako ya, dengan dagangan atau dengan barang-barang yang kita jual di usaha warung sembako ya. Sekiranya kita sudah mendapatkan itu semuanya, jangan terus-menerus kita promosikan. Nah, itu akan membuat kerugian Anda tentunya. Kita promosikan ketika kita mau berjualan atau usaha
di warung sembako yang masih pemula ya. Tapi ingat teman-teman dan sahabatku semuanya, kita mempromosikan jangan asal barang ya teman-teman. Kita promosikan yang sekiranya sudah ada lebihnya dan ada keuntungannya ya teman-teman. Ingatlah seperti itu ya teman-teman. Ya, yang nomor 8 ya. Yang nomor 8 memberikan pelayanan terbaik ya. Jangan biarkan pergi karena pelayanan yang Anda berikan kurang memuaskan kepada pelanggan ya teman-teman. Kita harus mencermati yang seperti itu ya. Kita harus melayani para pembeli yang datang ke warung kita dan para pelanggan ya. Tentu yang harus kita memuaskan para pelanggan ketika ada pelanggan itu datang ke usaha sembako Anda ya teman-teman. Selalu bersikap ramah dan menghargai pelanggan dapat membuat mereka menjadi lebih senang ya ketika berbelanja di warung usaha Anda ya. Tentu kita harus mempunyai penghargaan, menghargai para pelanggan yang datang ke warung Anda ya. Kombinasi antara toko atau warung sembako yang bersih dan rapi, barang berkualitas, promosi, serta pelayanan yang ramah ya, akan membuat para pelanggan akan kembali berkunjung ke warung Anda terus-menerus ya. Itu akan membuat ketagihan para pelanggan kita yang sudah datang ke warung Anda semuanya ya. Harus mempunyai strategi yang seperti ini ya. Mempunyai keramahan, kejujuran, itu yang harus kita cermati di sebuah usaha warung Anda semuanya ya. Jangan sampai tidak jujur, tidak sabar tentunya ke para pelanggan ya. Biasanya itu ada pelanggan yang tidak mau disebutkan ya. Ya biasanya ada pelanggan yang ya kurang lah. Itu sudah manusiawi ya. Tapi jangan lupa menyambut pelanggan yang baru datang dengan mengucapkan salam. Seperti selamat datang, assalamualaikum, silahkan berbelanja, ucapkan terima kasih setiap pembeli akan meninggalkan toko. Nah ini yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Kita harus berterima kasih karena pelanggan yang datang ke usaha warung sembako kita itulah pelanggan-pelanggan setia ya. Tentu kita harus mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan yang sudah datang ke warung kita ya. Jangan asal diem aja ya. Jangan tidak mengucapkan apa-apa kepada para pelanggan ya. Setidaknya terima kasih atas kunjungan, atas belanjaan Anda atau gimana ya. Tentu itu akan membuat daya tarik para pelanggan itu lebih suka ya, karena menghormati para pelanggan yang datang ke warung sembako Anda itu lebih penting dan lebih disukai lagi banyak orang ya teman-teman. Ya, yang nomor 9 ya, yang terakhir ini perlu diperhatikan ya. Pembukuan warung sembako. Nah, ini yang tip untuk membuka usaha warung sembako yang selanjutnya atau yang terakhir, pembukuan warung sembako ya. Hal yang terakhir tak boleh Anda lewatkan yaitu pembukuan ya. Jangan lupa pembukuan ya teman-teman. Mengapa harus melakukan pembukuan? Transaksi sekecil apapun yang Anda lakukan dalam bisnis warung sembako harus kita catat ya teman-teman. Perlu diperhatikan teman-teman, sekecil apapun yang bertransaksi ya. Kita mempunyai usaha warung sembako, walaupun 500, walaupun 1000, kita lebih enaknya itu harus ada pembukuan ya. Keluar masuknya dagangan itu sekecil apapun kita lakukan pembukuan agar
terkondisikan semuanya ya, karena pembukuan biasanya didokumentasikan dalam buku kas. Nah, ini harus kita lakukan ya, ya para pemula yang mau usaha warung sembako ya. Data di dalamnya akan memudahkan Anda memantau status keuangan pada warung sembako Anda ya. Apakah Anda mengalami keuntungan atau kerugian itu nanti tahu kalau Anda semuanya itu membuat pembukuan dalam berdagang atau dalam usaha warung sembako Anda ya. Karena nanti Anda bakalan tahu mana yang untung gede, mana yang untung kecil, atau ada kerugian-kerugian di dalam usaha Anda itu nanti Anda bakalan tahu kalau mempunyai dokumentasi ya dalam buku yang tersediakan di dalam usaha warung Anda ya teman-teman. Kalau tidak ada pembukuan ketika Anda butuh uang atau butuh apa ya, tentunya untuk pribadi. Nah, itu kalau ketika kita tidak punya pembukuan, nanti Anda bakalan kebingungan ya, uang larinya kemana dan kenapa untung segini kok uangnya kurang. Nah, itu kalau ada pembukuan kita akan tahu semuanya ya. Data ini juga dapat jadikan acuan ya untuk evaluasi strategi bisnis. Begitu besar manfaatnya pembukuan dalam sebuah bisnis ya. Tapi kadang-kadang itu sayangnya tak semua orang memahami cara melakukan pembukuan ya. Oleh sebab itu, hadirlah kita harus menciptakan pembukuan ya. Apa saja keunggulan dari warung sembako Anda, kita akan tahu semuanya ya teman-teman. Karena pembukuan itu sangat-sangat penting untuk membuat Anda itu bisa mengontrol apa saja ya, keuntungan baik dari kerugian maupun keuntungan itu akan tahu semuanya ya teman-teman. Ya baik teman-teman dan sahabatku semuanya, mudah-mudahan pada tip kali ini membuka usaha warung sembako yang mau baru mulai ya, mudah-mudahan pada video kali ini dapat membantu Anda semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Segera lakukan perencanaan dan mulai bisnis Anda, dimulai dari sekarang. Jangan Anda mempunyai keminatan tapi menunggu sukses dulu atau menunggu apa dulu. Nah, itu usaha yang sukses selalu diawali dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang serius ya teman-teman. Jangan tanggung-tanggung terkait dalam usaha atau yang mau membuka usaha warung sembako ya. Kalau teman-teman semuanya mau buka usaha warung sembako, insya Allah kalau pakai tip-tip ini 9 dasar ya untuk menerapkan di usaha warung sembako Anda mungkin sangat-sangat membantu bagi Anda semuanya ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Ya mudah-mudahan bermanfaat pada video kali ini ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mengikutinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.